berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa selesai. Hari ini Bu Fenty akan melaksanakan presensi terlebih dahulu karena tadi Mas Zaki bangkunya kosong, berarti ada yang tidak masuk ya. Oke. Di sini yang tidak masuk siapa? Mas David. Mas David. Karena tadi ikut pelatihan ya anak-anak ya. Belum Fenty masuk materi, dilihat tadi ada beberapa sampah di bawah meja. Di kanan kiri anak-anak, kalau ada silakan diambil dan disimpan dulu. Setelah pembelajaran Bu Fenty bersama dengan anak-anak pulang, buang ke tempat sampah. Selanjutnya ada beberapa anak yang bajunya kurang rapi. Nah, silakan di kacunya dirapikan terlebih dahulu supaya kita lebih enak pembelajarannya. Keluarkan buku paket, buku catatan LKPD, bawa buku catatan dan buku paketnya, silakan dikeluarkan anak-anak. Jadi mengawali materi pada hari ini, jadi akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu pegang. Anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Pemudi Pemuda. Oke, silakan berdiri anak-anak. Pemuda Indonesia dengan baju musisikan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Terima kasih. Anak-anak, kemarin di awal bab kita sudah memahami pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan anak-anak sudah menghafalkan di rumah pembukaan dan masing-masing alinianya. Ada berapa alinea? 4. Hari ini kita sudah masuk kepada subbab terakhir di bab 2, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali lagi ke minggu lalu, ada yang masih ingat alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu seperti apa? Siapa ini? Mbak siapa ini? Nabila. Oke, berdiri Mbak kalau bisa supaya teman-temannya lebih jelas. Karena alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea kedua memuat tentang dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai kepada demokrasi dengan semangat bangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam kehidupan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Akan melanjutkan bab melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dasar. Tujuan pembelajaran kita
Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis perilaku positif apa saja dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Mas. Undang-Undang Dasar. Ya, Mas Tamis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dua sifat konstitusi apa saja itu? Ya, Mbak. Nah, bisa. Dua sifat konstitusi yaitu konstitusi suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bisa diubah dan tidak bisa diubah. Mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sekolah. Mas Nafis kan ini. Mas Dia Ulu. Berikan dua contoh. Rajin terlihat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu menciptakan kehidupan besar, lalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan tayangan yang akan diputarkan oleh Bu Ganti hari ini. Silakan yang menghadap, yang di pojok-pojok ini hadapnya ke depan semua ya. Yaitu suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. Sedangkan menurut William Diarjo, pengertian negara yaitu suatu wilayah yang kemudian dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan massa. Tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Itu berarti akan bertanya terkait video tadi dijelaskan di video bahwa tujuan-tujuan negara Republik Indonesia itu ada di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bersatu melindungi segenap bangsa Indonesia. Terus apa? Mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan ketertiban dunia. Perdamaian dan sosial. Pinter, tahu semua negara yang ada di pembukaan. Selanjutnya tadi di video dijelaskan tujuan itu kelompokkan menjadi 4, kan? Dari sekian banyak kalimat tadi kelompokkan menjadi 4. Coba disebutkan Mbak Fitri. Nah, tujuan yang pertama disebut tujuan ya. Betul. Tujuan perlindungan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua adalah tujuan kesejahteraan, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah tujuan perdamaian, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebelum melaksanakan diskusi kelompok hari ini, ingatkan kembali seperti biasa, penilaian untuk hari ini ada 2, yaitu penilaian pengetahuan, juga yang terakhir keterampilan. Penilaian pengetahuan diambil
peserta didik. Kemudian anak-anak nanti akan menganalisis video. Ada 4 video terkait tujuan negara Republik Indonesia yang sesuai dijelaskan tadi, yaitu tujuan kesejahteraan, tujuan perlindungan, tujuan pendidikan, dan tujuan perdamaian. Nanti anak-anak, poin nomor 1 yang dianalisis adalah deskripsi singkat dari kasus. 2, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut itu apa? Yang ketiga, solusi yang diberikan oleh anak-anak terkait kasus tersebut. Yang terakhir, bagaimana sikap positif, tapi kan sudah disebutkan oleh anak-anak sikap positif di lingkungan sekolah, rumah, pergaulan, lingkungan masyarakat. Nah, sekarang sesuai dengan kasus yang dianalisis, bagaimana sikap positif yang harus dilakukan atau yang harus ditampakkan oleh anak-anak saat menganalisis kasus. Baik, paham? Jadi ada sebuah peta harta karun, kan? Ya, ada gambar kapal, ada gambar kompas, gambar jakar, dan gambar harta karunnya. Di sini tema kita adalah peta harta karun tentang tujuan negara. Oke, baik. Sekarang silakan berkelompok terlebih dahulu. Setelah itu ketua kelompoknya silakan maju ke depan membawa handphone. Jadi ditambah lagi, ini boleh yang seperti ini karena ini Kata-katanya bagus. Saya jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mulai gerbang SDN 1 Depok tertutup proyek pelestarian trotoar, maka izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau nggak kenal jangan sampai terlalu sayang. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi saya mau presentasi. Oke, sekarang izinkan kami membacakan hasil presentasi dari pengangkatan kami. Analisis kasus gerbang sekolah dasar tertutup trotoar. 1. Deskripsi singkat kasus. Kasus ini rupanya baru diketahui. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PU Kota Depok yang mengatakan kalau hal tersebut sudah sesuai dengan rencana kerja atau keseluruhan. Lebih lanjut, hal tersebut sudah sesuai dengan rencana dan nantinya gedung SDN Pondok Pinang 1 akan digusur lalu berkaitan dengan Margonda. Nantinya juga pembukaan akan sejajar dengan trotoar yang saat ini sedang dikerjakan. Dari penampilan presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana seharusnya sikap pihak sekolah terkait masalah gerbang sekolah yang ditutup? Bagaimana pihak sekolah menyikapi hal tersebut? Siapa mau menjawab? Ya. Sikap pihak sekolah seharusnya mengajarkan koordinasi dengan penanggung jawab proyek sehingga semua kendala permasalahan terjadi dapat diminimalisir dampaknya. Seperti akses jalan menuju sekolah sebelumnya dapat diinformasikan kepada wali murid atau orang tua siswa. Dapat juga pihak sekolah memberikan
dari kelompok lain, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terhadap kegiatan diskusi kita hari ini? Ya, oke. Sebagai seorang warga negara, kita sepatutnya memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Salah satunya adalah melaksanakan pasal-pasal berbangsa dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dijelaskan bahwa kita harus mentaati pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar sekali, karena konstitusi negara kita berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, setelah ini Bu Fenty minta anak-anak untuk memberikan refleksi atau komentar terhadap pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pelaksanaannya? Anak-anak kurang paham kegiatannya mana? Kegiatan inti atau kegiatan diskusi kelompok kita? Silakan ditulis di kertas kecil tanpa nama, tanpa kelas. Selanjutnya untuk hari ini, karena hari ini adalah bab kedua yang terakhir, nah, untuk pertemuan minggu depan, untuk 1 jam pertama Bu Fenty akan menggunakan pembelajarannya melanjutkan presentasi diskusi kelompok dari kelompok lain. Kemudian 1 jam terakhir Bu Fenty akan mengadakan ulangan harian. Baik, hari ini kita